Wah, aneh kepo. Dahulu patung ini merupakan monumen yang terdiri dari dua patung Buddha yang berdiri dan diukir di sisi sebuah jurang di lembah pada ketinggian 2500 meter. Kemungkinan besar patung-patung ini dibuat pada abad ke-5 atau ke-6 dan merupakan perpaduan klasik antara seni gaya Yunani dan seni Buddha. Tubuh-tubuh utama ditata secara langsung dari batu tebing, namun detailnya dibuat dengan lumpur yang dicampur dengan jerami dan dilapisi dengan semacam semen. Lapisan ini yang sebagian besar praktis sudah hilang semenjak dahulu kala, kemudian dicat untuk mewujudkan ekspresi wajah, tangan dan lipatan-lipatan jubah secara lebih mendetail. Bagian bawah tangan-tangan patung juga dibuat dari campuran lumpur dan jerami yang sama, sementara didukung dengan kayu-kayu penopang. Diduga bagian atas wajah patung-patung dibuat dari topeng-topeng kayu raksasa. Deretan lubang yang bisa dilihat dalam foto merupakan tempat untuk menopang stager kayu yang mendukung lapisan semen luar. Dua patung utama adalah Buddha dalam pose berdiri yang berukuran 55 dan 37 meter. Contoh-contoh patung Buddha berdiri yang dipahat dan terbesar di dunia. Para biksu di biara-biara tinggal sebagai pertapa di gua-gua kecil yang dibuat di tepi-tepi tebing sepanjang lembah. Banyak dari para biarawan ini menata patung-patung di dalam gua-gua mereka. Banyak patung-patung Buddha dalam pose berdiri maupun duduk yang ukurannya bermacam-macam ditemukan menghadap ke jurang. Sedangkan gua-gua ini banyak pula yang dihiasi oleh para biksu dengan fresko yang berwarna-warni. Daerah ini merupakan salah satu pusat Buddha yang besar dari abad ke-2 sebelum Masehi sampai masuknya Islam ke lembah-lembah pada abad ke-9. Situs ini terletak di lembah Bamiyan di tengah Afghanistan. Lokasi patung berada kurang lebih 230 km arah barat laut Kabul. Situs ini bernama Patung Buddha Lembah Bamiyan. Karena terletak di jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dan India dengan dunia barat, Bamiyan berkembang menjadi pusat agama dan filsafat. Daerah ini juga merupakan situs beberapa biara Buddha. Kemudian daerah ini juga penting karena merupakan tempat berpadu budaya barat dan timur untuk menciptakan bentuk-bentuk baru seni Buddha Yunani. Seorang peziarah Buddhis dari Tiongkok yang bernama Xuanzang melewati daerah ini sekitar tahun 630 dan menulis bahwa Bamiyan adalah sebuah pusat Buddha yang berkembang
dengan lebih dari 10 biara dan lebih dari 1000 biksu. Ia juga menulis bahwa kedua patung Buddha ini dihias dengan emas dan batu permata mulia. Pada bulan Desember 2004, para peneliti Jepang menemukan bahwa lukisan tembok Bamiyan sebenarnya dilukis antara abad ke-5 dan abad ke-9, bukan antara abad ke-6 dan ke-8 seperti diduga sebelumnya. Penemuan ini dilakukan dengan menganalisa isotop radioaktif yang terkandung dalam serat-serat jerami yang ditemukan di bawah lukisan. Penemuan selanjutnya diharapkan akan terjadi setelah membandingkan tanggal-tanggal yang tertera di lukisan dan gaya-gaya lukis.